Selamat sore Sobat Tani, berjumpa kembali di IG Live Tani Center IPB University. Perkenalkan, saya Lisa yang akan menjadi host pada Digitani Live kali ini. Selamat bergabung bagi teman-teman yang sudah ikutan join di Digitani Live. Digitani Live kali ini akan membahas tentang tips sukses beternak ayam pisan. Kali ini kita akan mengundang narasumber yang kece dari JSP Farm Yogyakarta, yang bernama Mas Anggit, Mas Arifudin. Baik, tanpa berlama-lama saya undang Mas Anggitnya. Bagaimana Mas Anggit kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Mbak Lisa gimana kabarnya? Alhamdulillah kami juga sehat di sini, Mas. Alhamdulillah mantap. Mas Anggit, kali ini kita live IG nih di Tani Center IPB University. Nah, untuk Siap. pemirsa IG Live Tani Center, biasanya kami itu ada nama panggilan. Untuk teman-teman yang nonton itu biasanya dipanggil Sobat Tani. Jadi Mas Anggit nanti bisa manggil atau menyapa teman-teman yang join pada IG Live kali ini gitu. Oh ya Mas Anggit, Oke, Sobat agar Tani. lebih akrabnya saya manggil Mas Anggit atau Pak Anggit atau siapa nih? Mungkin Mas Anggit sekalian berkenalan kepada Sobat Tani yang ada di sini gitu. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sobat Tani semuanya, saya Anggit Mas Arifudin ya. Boleh dipanggil Mas, boleh dipanggil Pak, monggo seenaknya mau seperti apa ya. Tapi biasa dipanggilnya Anggit ya. Atau biasa ada yang Mas, Anggit Mas, karena memang di tengahnya ada nama Masnya ya. Jadi saya peternak ayam pisen dari Sleman, Yogyakarta. Seperti itu. Kira-kira nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi gitu ya Mbak Lisa ya. Iya. Oh iya Mas Anggit. Siap. Mungkin Mas Anggit bisa menyapa, say hi gitu kepada Sobat Tani yang telah bergabung. Ini sepertinya sudah lumayan banyak ya yang bergabung. Ya, Oh ya siap Mbak teman-teman Lisa, yang ini baru udah banyak bergabung. sekali ini. Ini kami sedang live IG yang berjudul Tips Sukses Beternak Ayam Pisan bersama Mas Anggit dari JSP Farm. Oh ya Mas Anggit, Mas Anggit itu kan kalau saya baca CV-nya itu lulusan dari Universitas Islam Indonesia, S2-nya mengambil manajemen rekayasa kegempaan. Nah, kok bisa gitu beralih ke peternakan ayam gitu kan? Kenapa nggak sesuai bidangnya seperti itu? Itu apa sih yang melatar belakangi Mas Anggit sampai bisa kepikiran Jadi untuk berternak ayam di sana? iya Mbak Lisa, ini banyak banget pertanyaan seperti ini ya. Jadi udah banyak sekali saya jawab. Jadi sebenarnya jiwa saya itu orang teknik sipil Mbak. Jiwa saya itu membangun gedung gitulah, atau membangun segala sarana prasarana sipil gitu ya. Tetapi hobi saya itu di dunia peternakan, baik burung maupun unggas. Nah, ternyata alhamdulillah dari sisi teknik sipil juga bisa jalan, dan dari sisi hobi pun alhamdulillah juga bisa jalan bebarengan gitu Mbak. Untuk apa namanya? Jadi sembari Mas Anggit itu berternak ayam pisan ini sebenarnya kesibukan Mas Anggit lainnya itu apa sih? Apakah tetap menggeluti bidang teknik sipil atau fokus aja nih di ayam pisan ini? Iya Mbak, jadi kalau pokoknya saya itu adalah sebagai dosen teknik sipil di Universitas Islam Indonesia ya. Wah, Jadi peternakan ayam pisen dan burung berkicau dan juga merak di JSP Farm Jogja ini hobi saya aja, dan alhamdulillah menghasilkan ya. Jadi kalau bisa dibilang saya itu dosen teknik sipil dan bukan dosen peternakan gitu ya. Karena jiwa saya jiwa sipil, dan karena memang penangkaran atau peternakan ini didasari hobi, seneng, hiburan, ya alhamdulillah jalan. Alhamdulillah gitu, Mbak.
Iya. Em, kan Mas berarti sekarang posisinya juga mengajar gitu ya. Jadi sembari sela-sela mengajar menggeluti hobi juga seperti itu ya. Untuk Ya, betul. kan Mas itu dari jurusan teknik sipil nih. Nah, tahu kabar atau tahu tentang ayam pisan itu dari mana gitu kok? Kok bisa nyeleweng ke sana gitu? Jadi Pertama kali gini Mbak tahunya Lisa gimana? dan eh, eh, ini Mbak Lisa dan Sobat Tani semuanya. Jadi saya itu dari SMP mungkin ya. Dari SMP itu udah seneng sama burung. Jadi zaman dulu dikasih uang jajan sama bapak ibu itu 5.000 ataupun 2.000 dikumpulkan, pulang sekolah itu ngombyok burung di pasar gitu. Ceritanya zaman dulu gitu ya. Terus dipiara, terus berkelanjutan sampai SMA, dan ketika SMA itu kok pengen coba ditangkarkan atau diternakkan. Nah, jadi dari tahun 2010 itu saya sudah mulai ternak burung Sobat Tani ya. Terus mulai kenal ayam pisen ini setelah 5 tahun burung itu berjalan. Jadi di tahun 2015 baru mulai kenal ayam pisen dari internet lah, terus mungkin dari YouTube juga. Zaman dulu itu kan, kok ada ayam sebut banget di Indonesia ini, sudah ada atau belum atau seperti apa. Ternyata setelah saya pelajari dan ternyata di Indonesia juga sudah ada. Terus saya juga ke sana kemari ke tempat peternak-peternak, saya belajar ke sana ke sini, dan saya putuskan untuk oke, saya akan masuk ke dunia ayam pisen. Semoga dengan ayam pisen ini nanti bisa berkembang terus, dan JSP Farm ini tambah lengkap, nggak cuma burung berkicau, terus ada ayam pisen, dan di 2015 juga itu saya mulai di merak hijau, burung merak hijau, yaitu burung yang dilindungi. Seperti itu Sobat Tani. Iya. Wah, ternyata ada ininya ya. Sudah ada latar belakang beternak burung sebelumnya seperti itu ya, Mas. Terus kan dari Ya, SMP tadi kan sudah beternak burung. Kenapa tidak memilih jurusan peternakan kah atau kok malah memilih teknik sipil seperti itu? ya. Jadi gini Mbak Lisa dan Sobat Tani, saya itu dari SMA memang karena senang ternak, pengen sebenarnya dulu wah saya tak masuk fakultas atau jurusan peternakan di UGM aja apa ya. Tapi setelah tak pikir-pikir, saya itu lebih dominan ke eh, bangun membangun. Jadi memang jiwa saya itu sipil, saya seneng gambar dan segala macam. Kalau misalkan ada tukang yang sedang mengerjakan atau membangun rumah, itu saya sangat tertarik sekali. Dan saya pikir-pikir, kalau di dunia ternak, saya nggak perlu kuliah, saya insya Allah bisa kok. Nah, terus saya belajar sendiri di dunia ternak, dan sipil lah yang saya geluti untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk peternakan, alhamdulillah otodidak, belajar ke sana kemari, ya toh. Alhamdulillah bisa. Itu Sobat Tani. Wah, mantap sekali ya, Mas. Oh iya, Mas, kan itu tadi kan Mas kan dari jurusan teknik sipil nih. Terus sekaligus menggeluti bidang Mas dan juga menggeluti peternakan JSP ini. Kira-kira bagaimana tanggapan dari orang tua Mas atau kerabat terdekat gitu? Biasanya kan kayak suka mungkin, loh kamu kan kuliahnya ini, kok malah eh, nernak gitu seperti itu. Itu bagaimana, Mas? Ya, jadi kalau orang tua dan keluarga di rumah itu alhamdulillah sangat mendukung dengan hobi dan juga karir saya gitu Mbak. Terus istri juga, waktu berkenalan dengan istri dulu itu juga sudah tahu bahwa itu saya itu hobinya burung dan ayam. Jadi istri juga sampai sekarang masih mendukung penuh tentang apa kesibukan saya di teknik sipil dan juga di peternakan ini. Itu alhamdulillah semuanya bisa jalan bebarengan, ya tentunya dengan ada orang-orang yang membantu. Karena kalau saya sendiri satu orang ngurusi banyak sekali, ngurusi kampus, ngurusi mahasiswa segala macam, terus ngurusi proyek-proyek yang ada, dan juga ngurusi kandang, saya nggak akan sanggup. Nah, jadi saya motornya saja Pak, gitu. Oh, wah, keren sekali ya, Mas. Ya, bagi Ya, sobat waktu tani. waktu gini Sobat Tani, waktu zaman dulu kuliah S1, terus habis itu lanjut S2, itu saya masih bener-bener antara kuliah dan juga hobi di kandang ya, di kandang ternak itu bener-bener saya laksanakan sendiri ya. Dan waktu itu bener dari pagi banget sampai sore hari itu full. Nanti malam masih
ngurusi marketing lah, terus segala macam, terus habis itu masih balesi para teman-teman yang pengen burung ini, pengen ayam ini, wah itu masih saya sendiri. Tapi sekarang sudah ada bantuan karyawan di kandang, jadi porsi untuk saya fokus ke dosen itu lebih banyak, dan juga istri juga membantu masalah marketing keuangan istri. Mas kan tadi sudah apa namanya membentuk suatu perusahaan gitu berarti ya, JSP Farm. Nah itu JSP itu Iya. apa sih Mas singkatannya? Saya cari-cari kok nggak ketemu. Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di YouTube juga ya, pernah ditanya oleh Mas Bowo BDB Channel juga sudah pernah ditanyakan tentang ini. Sobat Tani, sebenarnya nama JSP Farm Jogja itu JSP itu adalah singkatan dari nama bapak saya. Bapak saya itu Jumarlan Siswa Pranjono, saya singkat jadi JSP ya. Jadi biar nama bapak saya ini sebagai nama farm saya yang akan saya tekuni ke depan ya, seperti itu. Nah, terus farm itu kan ya penangkaran gitulah atau peternakan Jogja karena memang berlokasi di Jogja gitu Sobat Tani. Kalau tak pakai nama saya Anggit Mas Arifudin gitu ya, ama Farm Jogja, wah kurang cantik ya kan. Kalau JSP kan sudah ada J ini unsur Jogja ini. Gitu Sobat Tani. Oh seperti itu. Iya Mbak. Oh ya Mas, awal mula oh ya mungkin bisa dijelaskan singkat gitu kali Mas tentang ayam pisan itu Mm-mm. apa, terus bahasa Indonesianya itu apa gitu, biar mungkin Sobat Tani tahu gitu, apa sih sebenarnya ayam pisan itu, taunya kan ayam potong yang biasanya dibuat Ya. gitu Mas. Gini Sobat Tani dan teman-teman semua, coba saya jelaskan bahwa ayam pisen ini sebenarnya bukan ayam asli Indonesia ya, kebanyakan yang beredar sekarang ya. Ayam pisen asli Indonesia juga ada, tetapi memang langka dan sudah banyak beberapa yang dilindungi, sehingga ayam pisen yang saya tangkarkan itu lebih banyak ayam pisen yang impor, kebanyakan dari Cina, terus dari Filipina, dari Myanmar, segala macam, pokoknya di daerah pegunungan Cina sana, yang notabene itu tidak dilindungi. Jadi ketika saya tangkarkan, nanti anakannya pun itu bisa langsung saya jual tanpa ribet harus mengurus ke pemerintah untuk perizinan. Ya. Jadi perlu saya garis bawahi di sini, ayam pisen yang banyak saya tangkarkan itu kebanyakan ayam-ayam pisen yang impor dari Cina. Jadi tidak yang dilindungi oleh negara Indonesia seperti itu. Nah, jadi memang eh, mungkin teman-teman ataupun sobat tani semuanya masih awam ya, ayam pisen itu sebenarnya seperti apa sih? Ayam pisen itu jenisnya banyak. JSP Farm Jogja sendiri baru punya 8 jenis ya. Kalau mau nuruti ego, menuruti nafsu itu banyak sekali di dunia ini ayam pisen yang ada. Tetapi yang memang sudah ada di JSP Farm Jogja ada 8 jenis, dan itu yang sudah mulai banyak dikenal oleh kalangan masyarakat di Indonesia, sehingga permintaannya memang luar biasa, banyak sekali alhamdulillah. Gitu Sobat Tani dan Mbak Lisa. Iya Mas. Hmm. Mengenai kan tadi jumlahnya ada 8 tuh Mas. Untuk yang paling Ya, favorit dia, yang difavoritkan oleh penggemar ayam itu yang apa Mas? oke, yang dari 8 jenis yang kami punya, itu yang paling favorit adalah yang Golden Pison ya, Golden Pison atau ayam yang mempunyai jambul kayak Donald Trump, yang jambulnya kuning gini, seret gitu kuning, terus buahnya warna oranye, warna dominan bulu dada dan seluruh badannya itu warna merah. Itu memang banyak sekali yang meminati itu karena dari apa? Dari segi harga dia terjangkau, terus dari segi warna dia sudah colorful, Mbak. Gitu. Kemudian nanti setelah golden, favorit yang selanjutnya ataupun derajat yang ke atasnya itu adalah Lady Amres Pison. Ya, jadi Lady Amres Pison itu memang istimewa. Seperti itu, Mbak. Kira-kira nanti coba Sobat Tani searching-searching di internet atau searching di YouTube itu, ketik Anggit Cutter atau JSP Farm Jogja, udah banyak itu yang muncul. Gitu. Sepertinya saya kurang update kayak gitu. Oh iya Mas. Coba nanti Jadi malu Mbak Mas Lisa saya. juga belajar dong. Iya Iya. siap Mas. Iya. Untuk apa namanya? Aduh sampai saya lupa mau nanya apa ini ya.
Oh ya Mas, untuk ayam pisan sendiri eh, apa ya? Untuk range harganya gitu, itu seberapa Mas? Dari berapa sampai berapa gitu? Mungkin barangkali Sobat Tani ada yang langsung ke gambar gitu betapa cantiknya ayam pisan dan pengen tertarik mau beli gitu Mas. Itu biasanya range Oke, harganya jadi bisa sampai berapa, dari berapa ke berapa Mas? untuk informasi saja untuk sobat tani semuanya bahwa beternak ayam pisen itu saya beri tanda kutip itu tidak mahal ya. Hmm. Asalkan teman-teman ataupun sobat tani semua ada kemauan ya. Kalau saya bilang harga dari range paling bawah itu adalah ringneck pisen. Ringneck pisen yang paling murah itu adalah yang red, warna red sama warna green. Red itu yang warna original dan green ini memang sudah mutasi gitu ya. Nah, itu harga remajanya saya di JSP Farm Jogja jual itu harga remaja ke atas. Jadi umur 5 bulan ke atas. Kalau ringneck pisan remaja itu di 1,3 satu pasang. Terus Hmm. habis itu naik nanti ada silver, saya coba kasih range harganya yang remaja saja ya. Yang dewasa nanti biar teman-teman bisa kalkulasi sendiri. Terus silver pisan itu 5,5 per pasang. Terus golden pisan 6 juta. Terus habis itu yellow pisan itu di harga 7. Terus habis itu ada Lady Amres. Lady Amres pisan itu di harga 12 sampai 13 juta per pasang. Terus ada lagi Siamese, Siamese Fairback pisan itu dari Thailand. Ini harga 15 satu pasang remajanya. Terus ada Reverse pisan 15 sepasangnya juga. Nah, kira-kira seperti itu yang ada di CSP Farm Jogja. Tinggal teman-teman mau milih yang mana. Biasanya kalau sobat tani yang pemula-pemula ini pengen belajar ternak, biasanya saya sarankan yang ringneck pisan dulu, yang harga paling murah dulu untuk belajar dulu cara perawatannya gimana, terus nanti menetaskan telurnya gimana segala macam. Dan tentunya kalau beli di tempat saya akan saya bimbing full. Ada juga Mantap. banyak teman-teman ataupun ya penggemar ayam pisan yang nggak beli di tempat saya pun, insya Allah saya bantu sebisa saya, gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau ringneck pisan udah bisa tadi untuk pemula ya, baru naik ke golden ya, kecuali sultan ya. Sultan Waduh. belinya sekali beli 8 pasang, 10 pasang. Wah, saya alhamdulillah gitu. Itu digoreng apa dibuat koleksi Mas? Kalau Nggak tahu sultan. itu di sananya. Wah, Sultan itu kalau beli wah ngeri kalau udah namanya hobi, seneng, wah wes kacau itu ya. Alhamdulillah kalau saya. Sip, Ya ini Mas, itu ada yang Sobat Tani. bertanya nih Mas. Mungkin kita bisa jawab Boleh. pertanyaan dari Sobat Tani ya. Bagi Sobat Tani yang lain yang mau bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Ini dari pertanyaan Ya. dari Den underscore bagus underscore Iwan. Pertanyaannya, cara beternak ayam ini bagaimana ya? Apa kayak ayam biasanya? Nah, mungkin Mas bisa jelaskan secara jelas gitu ya Oke, buat kita yang masih awam ini. siap ya. Tadi buat Mas yang tanya ya, coba saya jawab Mas untuk Sobat Tani semuanya juga. Jadi ayam pisan ini perlu diketahui bahwa ayam pisan ini ayam hutan. Jadi dia itu bisa terbang ya. Dia itu bisa terbang. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun sobat tani semuanya punya pekarangan di belakang hanya dikasih beteng atau tembokan gitu, dia akan pergi lari. Makanya kandangnya itu harus kandang yang rapet ya. Ya jadi mungkin sisi belakang tembok, sisi samping kanan tembok, depannya yang terbuka pakai kawat strimin atau pakai bambu itu bisa. Ya. Jadi kandangnya harus rapet karena dia itu terbang. Oke. Misalkan ya itu, terus misalkan teman-teman ataupun sobat tani semuanya mau mencoba ternak itu siapkan kandang minimum atau minimal itu ukuran 2 kali 2 meter, tinggi 2 meter. Ya, kira-kira segitu. 2 kali 2 meter, tinggi 2 meter ya. Terus itu bisa diisi untuk satu pasang remaja ataupun indukan pisen. Nah, kalau teman-teman sobat tani mau ternak banyak ya itu buat 2 kali 2 berapa banyak gitu ataupun menyesuaikan dengan lahan yang sobat tani semuanya punya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau untuk pakannya, untuk makan hariannya itu hanya dikasih makan pagi. Karena ayam pisen ini ayam yang tidak begitu rakus, makanya dia ngirit sekali pakannya. Hanya kasih pakan fur 594 itu ayam bangkok, fur ayam bangkok ditambah beras merah sama kasih minum. Dah, itu untuk perawatan paginya. Selebihnya nanti tinggal ekstra fooding, kasih jangkrik, kasih ulat Hongkong, kasih ulat
Jerman segala macam, kasih sayuran, kasih buah-buahan gitu, itu selingan saja atau extra fooding, pakan tambahan saja. Gitu Sobat Tani. Untuk kandangnya sendiri tadi itu eh, 2 kali 2 itu untuk berapa ayam ya Mas? Berapa pasang ayam pisen? Itu idealnya untuk satu pasang. Jadi untuk satu pasang ayam pisen gitu. Dan saya sarankan bagi teman-teman Sobat Tani yang mau beternak itu satu kandang itu diisi oleh satu jenis. Jadi dia agar kemurnian gennya atau kemurnian jenisnya itu terjaga. Jadi dia tidak kawin dengan lain jenisnya sehingga nanti warnanya malah kacau. Jadi teman-teman itu banyak yang coba menyilangkan, misalkan jenis golden dengan yellow atau golden dengan lady, itu ternyata warnanya malah kurang bagus dan tidak ada yang minat gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi saya sarankan kalau mau ternak ya satu kandang, istilahnya satu plong itu untuk satu pasang satu jenis gitu. Oh ya Mas, untuk apa jangka waktu produksi mereka si ayam ini bereproduksi itu berapa lama itu Mas? Bisa bertelurnya gitu. Oh ya. Oke, kalau ayam pisen itu Sobat Tani semuanya, jadi ayam pisen ini kenapa harganya stabil? Karena memang dari segi ternaknya itu tidak bisa dibilang mudah ya. Jadi karena apa? Karena dia produksinya hanya 1 tahun 1 kali atau satu siklus produksi saja ya. Kecuali yang ringneck pigeon. Kalau ringneck pigeon itu murah kenapa? Karena memang penangkarannya lebih mudah dan dia nelurnya setiap saat itu dia bisa nelur, tidak mengenal musim. Nah, kalau yang jenis-jenis yang mahal tadi memang karena ya produksinya hanya satu musim ya. Biasanya itu di awal musim penghujan bulan-bulan Agustus, September sampai November. Kira-kira seperti itu nanti dia bertelur dan uniknya lagi ayam pisen ini tidak mau mengerami telurnya sendiri. Jadi telur dia bertelur itu hanya di alas kandang itu berjajaran gitu, kandang hari Senin itu dia nelur di sini, nanti hari Kamis itu dia nelur di pojok sini. Jadi memang nelurnya itu nggak mapan gitu loh istilahnya. Nah itu tentunya kita harus belajar lagi fase kedua tentang bagaimana cara menetaskan telur ayam pisen, pakai mesin penetas atau mau pakai ayam kampung biasa segala macam. Seperti itu kira-kira. Berarti si ayam pisen ini nggak mau mengerami telurnya sendiri gitu ya Mas? Jadi perlu Ah, bantuan ah, dari ah, ah. kita. Iya. Iya, betul Mbak Kalau Lisa. Jadi kalau di JSP Farm Jogja itu pakai mesin penetas. Itu. mm, Hmm. kalau masa masa menetasnya itu sampai berapa hari Mas? Apa sama kayak ayam biasa 21 hari gitu? Atau lebih lama? Kalau ayam pisen ini lebih lama sedikit. Jadi 22 sampai 23 hari kira-kira segitu. Jadi ya selisih sama ayam biasa, selisih sehari 2 hari saja. Gitu, Sobat Tani. Nah, kalau apa namanya eh, telurnya sendiri itu satu indukan itu bisa bertelur sampai berapa banyak gitu Mas? Kira-kira rata-rata itu di 15 butir untuk satu betina ya. Jadi ayam pisen ini bisa dipoligami Sobat Tani semua. Jadi satu jantan, dua betina atau satu jantan, tiga betina itu bisa ya. Nah, makanya kalau misalkan kita pakai 3 betina bisa mungkin satu musim Hmm. itu bisa menghasilkan 15 kali 3 gitu ya. Kalau misalkan jantannya kuat ngawin 3 betina atau 3 istrinya, ya gitu. Nah, itu bisa ya. Tapi ya kalau saya sarankan sebelum mulai untuk poligami itu untuk belajar ya Sobat Tani peliharanya per pasang dulu. Ya, biar dia diajari untuk setia dulu. Itu. Hmm. Untuk Mm-mm. ininya sendiri Mas, apa rasio menetasnya itu berapa banyak Mas? Untuk dari 15 itu bisa menetas berapa gitu Mas? Nah, jadi gini Sobat Tani semua. Jadi ketika musim bertelur itu ada yang betina itu nelur tetapi dia tidak dibuai sama sekali oleh jantannya. Entah jantannya kurang fit, entah karena kebanyakan betina di dalam satu kandang, ya kan? Nah, itu bisa jadi ada betina yang nalur 15 ataupun 20 bahkan sampai 30 dia kosong, zong. Tidak ada yang dibuai sehingga dia tidak fertil, gitu ya. Tetapi untuk ayam ataupun telur yang fertil itu bisa saya katakan itu 80% menetas.
gitu Sobat Tani. Hmm. Oke, Mas, kita jawab pertanyaan Sobat Tani. Sepertinya ini udah numpuk sekali nih. Ini ada Wah, pertanyaan dari boleh, monggo. Irfan Jah Putra. Nanya Hmm. Mas Adi, gimana caranya kalau mau impor ayam pisan? Apakah harus lapor ke dinas peternakan terkait? Terima kasih. Nah, seperti apa Mas? Monggo dijawab. Oke, jadi waktu dulu saya mulai beternak. Oh ya, bagi Sobat Tani yang nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab. Eh, ada 3 penanya yang akan mendapatkan e-money dari kita. Sepertinya Mas Anggit sedang gangguan sinyal. Kita coba untuk undang kembali. Oke, tadi saya sampai mana ya? Ini Mas, menjelaskan gimana sih caranya impor ayam pisan? Apakah perlu ada Hmm. izin ke dinas peternakan setempat seperti itu? Oke, jadi gini, untuk importer itu memang sudah ada importer sendiri atau istilahnya broker sendiri. Jadi kita sebagai peternak atau penikmat yang mungkin pengen beli impor di sana, mungkin jenis baru, itu kita tinggal pesen dari si importer tersebut. Kadang-kadang untuk pesen itu minimal order biasanya 5 pasang ataupun 10 pasang. Nah, kita ajak teman-teman yang pengen, kamu pengen jenis ini enggak? Kamu pengen jenis ini enggak? Si A pengen jenis ini enggak? Yuk kita kumpul bareng-bareng berlima atau bersepuluh, ya kita order ke importer untuk mendatangkan jenis ayam pisen yang jenis baru ini. Nah, jadi seperti itu. Dulu pas saya mulai pun juga seperti itu. Ada yang impor, ada juga yang memang hasil ternakan Indonesia. Jadi kalau saya sarankan untuk pemula itu memang lebih baik beli itu ayam pisen yang hasil ternakan Indonesia karena dia adaptasinya sudah jadi. Ya, kalau sobat tani beli yang impor langsung padahal belum punya pengalaman untuk handle itu ayam, nah itu nanti bisa-bisa mati ataupun malah sakit, nggak bisa nolong segala macam. Jadi malah eman-eman duitnya karena memang ya nggak sedikit uang yang kita keluarkan untuk beli ayam-ayam pisen yang jenis baru atau yang dari impor sana gitu, Sobat Tani. Ini Mas, untuk kan tadi ada kayak apa kalau mau beli gitu rembukan dengan sesama teman gitu. Nah, mungkin ada Ya, rekomendasi suatu forum grup discussion atau komunitas-komunitas ayam pisan yang bisa diikutin Sobat Tani gitu Mas. Mungkin bisa oke. diberi rekomendasi ke Sobat Tani Sobat kalau Tani. misalkan pengen lebih tahu banyak tentang ayam pisen itu ke Facebook ya. Facebook itu banyak sekali grup-grup pecinta ayam pisen ya. Di situ nanti ada jual beli ayam pisen, ada pecinta ayam pisen Indonesia, ada golden pisen, misalkan satu jenis berbeda itu ada pecintanya sendiri. Itu silahkan gabung di situ. Itu akan banyak sharing-sharing segala macam ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sobat tani itu kurang puas belajar di sana ataupun sharing-sharing di sana, bisa langsung sharing dengan saya. Nah, insya Allah nanti Wah, akan saya temani untuk sharing-sharing belajar bareng kita. Ya, itu sobat ya. tani. Oke. Nah, ini ada lagi nih Mas pertanyaan dari dajaja_farm. Bagaimana agar Hmm. tidak kanibal alias makan telur sendiri? Nah, apakah ayam pisen ini punya kebiasaan kanibal Mas? Monggo dijelaskan. Nah, sepengetahuan saya atau menurut pengalaman saya, JSP Farm Jogja, itu yang kanibal itu kebanyakan itu adalah di ringneck pigeon. Ya, karena ringneck pigeon itu memang ayamnya dia temperamennya tinggi dan dia galak. Nah, kalau saya cara agar dia tidak matokin telur ya, itu saya kasih beberapa tempat atau beberapa kotak untuk tempat telur dia. Jadi biar dia milih kalau dia mau. Terus di tempat telur itu juga dikasih telur palsu. Dikasih telur palsu biar ketika nanti dia nelur,
Nah, dia bingung mau matok yang mana ya kan? Apakah ini tadi telurku atau telur palsu? Nah, kadang-kadang dia nanti matokin telur palsu. Kalau misalkan dia sudah bosen, nah dia lama-lama bosen sendiri. Tetapi kalau dari sisi nutrisi ataupun dari sisi biologis, bisa jadi matokin telur kan karena kurang kalsium, ya. Nah, kita perlu kasih tambah pakan yang ada kalsiumnya banyak. Misalkan kita kasih kalsium bubuk, terus atau mungkin kita kasih campuran di pakannya itu kasih remuan tulang sotong segala macam, ataupun kasih lewat minum, itu kan banyak sekali juga produk-produk kalsium untuk unggas. Nah, gitu teman-teman Sobat Tani. Iya. Ini ada pertanyaan menarik nih Mas dari Den_Bagus_Iwan mengenai Ya. penyakit ayam Fusen. Itu apa ya Pak yang sering menyerang? Mungkin kan karena harganya mahal gitu Mas ya. Jadi kalau mati Ya. kan yuk gimana sayang gitu. Gini Sobat Tani, jadi ayam pisen ini kan kita rawat di kandang yang memang steril ya. Tidak seperti ayam kampung yang berkeliaran ke sana kemari, makan di tempat sawah tetangga, ya toh, terus main di comberan, makan seenaknya segala macam. Nah, dari segi ketahanan tubuh, si ayam pisen ini lebih terjaga. Jadi dia lebih kuat ketika ada serangan virus-virus ketika mungkin pancaroba. Nah, mungkin di tetangga-tetangga sana ayam kampung banyak yang mati, mentok-mentok banyak yang mati, segala macam, ya kan? Tetapi karena memang ayam pisen ini di pekarangan kita dan dibatasi, dia tidak bisa kemana-mana, makanya dia aman. Tetapi yang namanya unggas tetap ada penyakitnya ya, Sobat Tani semuanya. Sobat Tani tentunya banyak sekali yang tahu yang namanya unggas itu kan kadang-kadang bisa mati berjamaah gitu ya, langsung tiba-tiba mati, itu biasanya ND. Tapi jarang sekali pisen itu terserang ND atau ya itu tetelo biasa orang bilangnya. Kebanyakan yang harus kita waspadai adalah pilek sama berak putih, berak hijau. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi si ayam pisen yang kita piara itu bisa terserang oleh pilek ataupun berak putih, berak hijau. Nah, nanti obatnya juga ada sendiri-sendiri. Kita bisa mengenali dan bisa belajar juga bagaimana cara mengobatinya. Seperti itu, Sobat Tani. Nah, Mas, kalau misalkan sudah ada yang terserang gitu, nah itu untuk sterilisasi Ya. kandang kembali itu seperti apa, Mas? Apakah ada perlakuan khusus? Misalkan kalau corona kan disemprot kita pakai disinfektan dan lain sebagainya. Nah, Ya. kalau di ayam pisen itu bagaimana? Nah, gini, Sobat Tani perlu tahu juga tidak hanya di ayam pisen ya. Bagi Sobat Tani semuanya yang berkecimpung ataupun memelihara atau beternak unggas, wajib punya kandang karantina. Jadi ketika satu kandang utama itu terserang, itu harus segera diambil yang sakit tersebut. Terus yang belum ada gejala itu segera disemprot kandangnya lah, sampai ayam-ayamnya segala macam, kan banyak sekali sekarang desinfektan yang ramah ke ayam ataupun ke unggas itu banyak sekali. Jadi langkah pertama itu si ayam sakit segera dipindah ke kandang karantina, diobati, kalau benar-benar sudah sembuh baru nanti masuk ke kandang utama lagi. Itu wajib untuk semua unggas. Nah, terus misalkan teman-teman Sobat Tani semuanya mau beli jenis ayam pisen baru atau memang baru mulai untuk ayam pisen. Nah, sebelum masuk ke kandang utama, ke kandang penangkaran itu dikarantina dulu. Pastikan ayam pisen tersebut sehat. Kalau sudah sehat, oke, kita masuk ke kandang utama yang di situ banyak teman-temannya. Kadang-kadang Sobat Tani semua atau teman-teman penggemar ayam pisen ini teledor. Jadi ketika ada ayam datang, tidak dikarantina dulu, ketika masuk ternyata dia sudah bawa penyakit dari sana, gitu ya. Mungkin dari si penjual itu dia tidak kena penyakit atau tidak kena virus dan dia benar-benar sehat. Tapi di perjalanan mungkin dia dikirimnya melalui ekspedisi apa segala macam, di situ kan bercampur ayam-ayam dan juga unggas-unggas lain, bisa jadi terkenanya di jalan tersebut itu. Nah, inilah yang wajib kita sediakan, yaitu adalah kandang karantina. Itu Sobat Tani semua. Wah, ini berkaitan dengan pertanyaan Dwi Yoga Pratama ini, Mas. Apakah ada vaksin rutin, Pak? Gitu. Karena kan Ya. misalkan di kandang Mas sendiri JSP Farm ini, apakah ada setiap bulan atau secara berkala gitu divaksin atau dikelola seperti apa gitu? Atau pengendaliannya tuh pasca terjadinya penyakit seperti itu, Mas?
Oke, ini Dwi Yoga ini mahasiswa saya juga nih, Mbak. Ya, mahasiswa teknik sipil. Oke, bro, Iya. tak jawab, bro. Ya, jadi vaksin untuk unggas itu wajib. Kalau saya wajib ya, karena vaksin kan untuk pencegahan. Ya kayak kayak sekarang kita kan divaksin COVID untuk mencegah agar kita tidak terserang COVID. Misalkan ada COVID pun kita tidak parah gitu ya. Ayam Pisen juga gitu. Jadi kalau JSP Farm Jogja itu menerapkan 3-3-3. Jadi vaksin 3 hari, 3 minggu, dan 3 bulan. Nah, nanti ditambah lagi disempurnakan di 5,5 bulan atau di 6 bulan. Jadi kira-kira nanti ketika sudah didistribusikan ke pembeli-pembeli atau penggemar-penggemar, itu sudah 4 kali vaksin. Kira-kira seperti itu, bro. Seperti teman Hmm, sendiri ya Mas mahasiswanya. ya iya, oh, itu. Oh iya Mas, kalau Ah, sekarang kita beralih ke mungkin pemasaran atau marketingnya si ayam pisen ini Mas ya. Kadang mm, pembeli itu paling banyak itu membeli itu di fase seperti apa? Apakah telur, remaja, atau dewasa seperti itu Mas? oke. Yang paling banyak Untuk ayam diminati. pisen, ya memang saya jual di umur remaja. Jadi mau Hmm. nggak mau pembeli atau penggemar itu beli minimal di umur remaja. Kenapa saya jual umur remaja? Karena tadi berkaitan dengan pertanyaan si Dwi Yoga tadi, bahwa itu sudah divaksin 3 sampai 4 kali. Jadi harapan saya ketika sampai ke pembeli itu dia sudah aman ataupun kita sudah kasih pencegahan-pencegahan. Nah, tetapi ada juga yang memang pengen beli telur, pengen beli anakan umur sebulan 2 bulan itu nggak akan saya layani karena memang saya jual di umur remaja dan dari remaja sampai dewasa memang yang paling diminati atau paling banyak dibeli itu yang remaja karena dari segi harga memang masih terjangkau gitu. Nah, kalau peminatnya itu paling banyak itu daerah mana Mas? Apakah cuman tercakup di Jawa, apa udah sampai di luar Jawa gitu, atau bahkan mungkin emasnya impor terus diekspor kembali gitu? Seperti apa itu Mas? Jadi ayam pisen nih, selama saya beternak itu dari 2015 sampai sekarang itu hampir seluruh wilayah di Indonesia itu pernah saya kirimi ayam pisen. Tetapi memang karena memang di Jawa itu populasi warga Indonesianya banyak sekali ya kan. Memang paling dominan masih di Jawa. Peternak-peternak ayam pisen pun yang masih yang banyak itu memang masih di Pulau Jawa. Walaupun saya tetap kirim ada sampai Sumatera, ada yang sampai mungkin Aceh pernah kirim ke Aceh, terus Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, Sulawesi di Palu sana, terus Manokwari, Papua segala macam. Alhamdulillah sampai mana-mana sudah pernah saya kirimi. Gitu, Sobat Tani semua. Wah, sudah melalang buana ya sepertinya. Oh ya Mas, untuk yang Alhamdulillah. diekspor gitu, apakah Mas pernah mengekspornya gitu? Kan ayam ini kan impor Hmm, nih dari luar, terus hmm, ternyata peminat luar juga banyak, jadi Mas bisa mengekspor itu atau hanya dalam negeri saja ini ya. Mas? Ya, jadi memang kita tidak bisa memungkiri memang efek ataupun media sosial itu sangat besar ya. Dengan saya dikenal di YouTube, dengan saya dikenal di Instagram dan di media-media sosial lainnya, banyak juga peminat-peminat itu yang dari luar negeri, terutama di Malaysia. Malaysia Hmm. di Sarawak, terus di segala macam di ibu kota Malaysia, itu ada yang pengen beli di tempat saya. Ya, tetapi saya memang selama ini belum pernah ekspor. Karena apa? Karena memang syarat-syaratnya ribet dan jasa ataupun ongkos kirimnya pun nanti sangat mahal sampai sananya. Gitu kira-kira. Jadi ada Nah, ini yang berarti kemarin itu ada orderan sampai mana itu? Sampai ke Myanmar segala macam, tapi saya nggak bisa memenuhi. Itu Sobat nah Tani. ini anak bimbingan Bapak nanya lagi nih Pak. Kalau misalkan Mm-mm. dikirim jauh itu apakah akan stres gitu ayamnya di perjalanan? Mungkin ada konsumen Bapak yang mengadu gitu, wah Mm. ayamnya sampai di lokasi stres gitu. Itu bagaimana tuh Pak? Iya, kalau yang namanya makhluk hidup ya kan perjalanan jauh pasti stres. Kita pun naik Hmm. kereta gitu ya, 8 jam, 9 jam sampai Jakarta gitu. Sampai sana ya keliengan toh.
pusing kan, kita harus melihat sana sini, adaptasi dulu gitu ya. Nah, ayam pisen pun gitu. Ketika sampai kandang pun nanti akan saya kasih SOP. Waduh, SOP. Hmm. Akan saya kasih SOP gimana caranya ngambil, cara melepaskan di kandang, kasih makannya ketika sampai itu seperti apa. Itu untuk apa? Untuk menekan tingkat stresnya, biar adaptasinya lebih cepat. Karena ayam pisen pindah kandang misalkan dari depan rumah saya ke belakang rumah saya atau ke kandang yang lainnya pun dia pasti adaptasi, pasti dia longak-longok. Wah, aku neng dia, aku neng dia, misalkan seperti itu. Nah, itu pasti. Ayam pisen pun gitu. Wah, kita pun ya toh dari Jogja ya kan ke Jakarta ataupun ke IPB gitu bingung ya aku warna di. Nah, itulah. Kira-kira seperti itu. Iya, Nah, Mas. tetapi Nah, alhamdulillah sampai sekarang untuk pengiriman sampai ke jauh-jauh pun alhamdulillah belum ada yang mati karena memang SOP dari saya untuk pengiriman packing top. wah, mantap, Pak. Eh, Iya, Nah, Pak, gitu. kan sekarang itu kan pandemi COVID-19 ini apakah mempengaruhi peminat ayam pisen itu apa justru malah meningkat karena orang-orang kan pada WFH butuh hiburan seperti itu, Pak. Nah, itu bagaimana tuh, Pak? JSP Ya, Farm sendiri menghadapi pandemi COVID-19. nah, jadi Sobat Tani semuanya, jadi selama pandemi COVID ini saya masuk di salah satu termasuk ke 50 pengusaha sukses selama pandemi. Karena memang apa? Itu ada bukunya kok, ada bukunya dan saya pernah juga diwawancara di situ, masuk ke buku itu Pak Hamri Gusman itu yang punya itu Motivasi Indonesia itu saya masuk di situ dan memang karena ayam pisen ini adalah kaitannya dengan hobis ya dan banyak orang selama pandemi ini di rumah butuh hiburan. Nah, punya duit banyak, nggak bisa kemana-mana, di rumah nggak ada apa-apa, ya kan? Nah, terus datangnya ke tempat saya. Mas Anggit, saya pengen punya hiburan di rumah saya, pojokan itu masih ada lahan kosong sedikit. Tolong saya didesainkan kandang, nanti diisi ayam pisen segala macam. Dan alhamdulillah, selama COVID ini penjualan malah meningkat. Alhamdulillah, karena memang mungkin sultan-sultan yang pada di rumah ini banyak pengen hiburan ya beli ayam pisen. Mungkin nggak cuma di ayam pisen, di hobis pun juga pasti akan meningkat. Baik di burung kicau, baik cupang ya kan, cupang naik ya toh. Terus ada tanaman hias juga naik kan. Wah, segala macam itu pasti naik gitu, kira-kira gitu. Sobat Tani. Kalau kalau ibu-ibu kan lagi hype-nya itu tanaman hias gitu, Mas ya. Kalau bapak-bapak ayam Ya, pisen betul seperti itu. itu. Ya, ayam pisen. Nah, anak-anak muda kan ada apa iwak galak itu cana gitu loh. Cupang itu, Cana-cana Pak. Oh, gitu, terus ada cupang, ya cupang itu segala macam. Kira-kira iya, Mas. gitu sebatan ini. Nah, Mas, tantangan terberat atau justru malah asik ya, Mas itu membudidayakan ayam pisen ini. Mungkin bisa di-share Ya, bagi sobat tani yang berminat gitu bisa berminat untuk membudidayakan ayam pisen ini bisa untuk wanti-wanti ke mereka seperti itu, Mas. oke, ini saya bicara dalam hal sebagai pemula saja. Jadi Mm-mm. memang pemula ketika akan mencoba beternak apapun, tidak hanya ayam pisen, itu dia pasti berpikirnya ke, aku bisa jual nggak ya? Ketika nanti Mm. saya itu bisa menghasilkan anakan-anakan, saya bisa jual nggak ya? Nah, ini memang yang namanya marketing, pemasaran, itu bukan hal yang instan, tapi memang harus berproses. Saya pun ketika 2015, 2016 itu belum dikenal sebagai penangkar ayam pisen. Saya masih dikenal sebagai peternak burung berkicau saja. Tetapi di 2017 ke atas, nah alhamdulillah itu karena marketing saya yang memang pelan-pelan, terus mengarah ke grup-grup yang memang berfokus ke situ, alhamdulillah lebih dikenal. Nah itu, jadi memang tantangan bagi para pelaku usaha, baik yang di dunia ternak terutama, itu memang nanti adalah pemasaran. Tapi jangan khawatir ketika teman-teman di situ didasari dengan rasa senang, rasa suka, hiburan, pasti itu nanti tidak akan terasa. Ya toh? Tahu-tahu nanti juga laku sendiri. Kalau memang kita seneng kan dirawat ya dengan sepenuh hati, bukan asal wah apa nih aku itu buadi, kapan nih aku untung ya. Mas Anggit bilang omsetnya jutaan segala macam, tapi saya belum pernah jual. Nah, kalau sudah seperti itu nanti niatnya beda.
Niatnya bukan sebagai hobi dan hiburan, tapi niatnya malah fully bisnis. Nah, kacau itu. Kalau saya menyarankan seperti itu, teman-teman. Berarti memang didasarkan atas hobi ya Mas, jadi semuanya itu senang Iya, gitu dilaksanakan. iya, Udah iya betul, eh, Sobat udah, Tani. udah ngalahin kedelai Malika ya Mas, dirawat sepenuh hati. Wah, iya. Karena ayam pisan kan cantik, nggak hitam seperti kedelai. Oh iya, iya. Oh iya Mas, selain cantiknya ini Mas, cantik Mm-mm. dari bulunya, itu apa sih yang bikin Mas itu tertarik banget nih, aku suka banget nih sama ayam pisen itu apa? Iya. Jadi kalau saya itu memang dalam beternak itu yang pertama kan dari hobi, senang dulu sama tampilan fisik dari unggas ataupun ayam-ayaman atau burung-burungan itu dulu. Ya toh? Terus yang selanjutnya adalah saya suka tantangan. Yaitu saya pengen Hmm. beternak ayam-ayam ataupun burung-burung yang memang susah ataupun menengah ke atas untuk diternak gitu loh. Ya kan? Dari sisi ada tuh dari segi tingkat kesusahan ataupun tingkat kesulitan gitu ya. Nah, sehingga saya punya keyakinan bahwa ketika ayam ataupun burung itu susah diternak, maka nanti kestabilan harganya akan terjaga lebih panjang, lebih lama. Ya, karena tidak banyak orang-orang yang pengen meniru itu cepat juga produksinya, ya kan? Hmm. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti memang selain dari segi hobi dan fisik yang memang sudah sangat menarik, yaitu saya senang tantangan yang memang di ternak itu tidak mudah. Itu. Oh ya Mas, saya itu ya kemarin sedikit baca-baca gitu mengenai dan nonton video-video Mas yang di YouTube kan, katanya ayam pisen itu bisa mendeteksi gempa. Nah itu kok bisa gitu Mas? Itu seperti apa tuh Mas? Iya. Mungkin bisa secara keilmuan Mas bisa dikait-kaitkan tuh Pak, Mas gimana? Sudut pandang sesuai keilmuan Mas Anggit. Jadi ayam pisen yang memang identik dengan pendeteksi gempa itu adalah yang ringneck pisen. Karena Oh, entah apa itu dia memang dari segi kepekaan dia lebih peka terhadap getaran. Jadi ketika kita lewat di depan kandangnya pun kita dengan jalan jeluk 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 gitu loh, jeluk 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 gitu dia pasti akan bunyi ya, atau dia akan kokok-kokok teriak-teriak gitu. Nah, itu juga apabila ada gempa. Jadi bukan mendeteksi gempa yang sebelum gempa jauh itu nggak bisa. Tetapi oh, gempa setelah terjadi baru dia petok-petok, petok-petok. Jadi memang dia sebagai alarm kalau ini ada gempa gitu kira-kira. Jadi kalau kaget gitu dihubungkan Mas dengan ya. keilmuan, wah itu belum saya teliti. Itu mungkin nanti bisa jadi disertasi S3 saya. Wah, saya kira malah itu tesis Mas S2. belum Sobat Tani ya. Iya bagi sobat tani sekalian, tetap Hmm, pantengin terus ya IG live kita karena nanti di akhir bakal ada tanya jawab dan 3 orang pemenang akan dapat e-money dari kita. Seperti itu. wah, berapa Mbak Emaninya? Rahasia Mas, nanti lewat DM aja. Oh rahasia. Oh iya, Biar surprise. yo isi ya Mbak Lisa. Saya carikan pertanyaan dari sobat tani ya Mas. Bentar. Ini ada pertanyaan Yo, dari silakan. Paul Titik 418. Pernah tidak membeli Ya. sepasang jenis pisen, tapi belum berkembang Mm-mm. biak. Salah satu pisen entah itu jantan atau betinanya mati duluan. Nah, itu mungkin pengalaman Mas kelam terlebih dahulu bisa di nostalgia ini di sini. Oke, jadi saya pernah beli salah satu jenis bison, itu memang ayam impor. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ayam impor itu memang tingkat stresnya dia masih tinggi sekali dan perawatannya juga khusus ya. Padahal itu ayam yang saya impor itu anggap saja jenis baru yang hanya beberapa orang yang memiliki di Indonesia. Tetapi sebelum dia berkembang biak, baru saya pelihara 6 bulan atau 7 bulan itu mati jantannya. Tinggal betina, nyarikan jodohnya pun susah ya. Dan itu akhirnya sampai 1 tahun itu baru dapat jodohnya, itu pun dari teman yang sama-sama impor bareng, ternyata dia yang mati yang betinanya, terus jantannya kita besan kayak gitu, kira-kira gitu. Oh Nah, ya bagi sobat tani semua yang mungkin pertanyaannya tidak terbacakan oleh kita itu sudah dijawab ya sama Mas Anggit. Nah nanti bisa ditonton hmm, kembali nih IG live kita pada kali ini. yo.
Iya, biar pertanyaan Siap. lainnya kejawab kan. Seperti itu. Terus, Oke. eh oh ya Mas, untuk ayam pisan sendiri itu sampai berapa lama sih Mas umurnya? Bisa bertahannya gitu? Oke. Heeh. Oke, ayam pisen yang ada di penangkaran saya paling lama itu berarti 2005, 7 tahun ya. Jadi saya Wah, beli itu umur 1 tahun, dia 7 tahun masih sehat, masih aktif, mhm, masih aktif produksi ya. Dan mhm, temen senior saya itu yang memang guru saya sebagai ayam pisen itu dia punya sampai umur 11 tahun dia baru mati. Jadi rata-rata kalau bisa kita rata-rata bolehlah nanti di angka 9 tahun gitulah. Pas, siklus hidup si ayam pisen itu kira-kira tahannya sampai umur 9 tahun. Tetapi ada juga yang baru piara berapa bulan mati. Nah, itu kan tergantung juga dari perawatan Sobat Tani semuanya. Kalau perawatannya asal-asalan ya nggak sampai mungkin 9 tahun. 3 tahun mungkin mati, 4 tahun mungkin dia bulunya sudah kusem dan nggak mau produksi segala macam. mhm. Gitu kira-kira Sobat Tani. Oh ya Mas, ini mungkin bagi beberapa Hmm. sobat tani yang ingin memulai hobi ayam pisen ini tentunya kan kadang berpikir, wah mahal nih harganya, terus belum lagi kandangnya seperti apa. Nah itu pemodalan sendiri itu bisa di apa namanya eh, bisa diatur biar hemat itu seperti apa gitu atau mungkin Mas bisa ceritakan pengalaman JSP Farm dulu permodalannya itu seperti apa gitu Mas. Oke, gitu ya teman-teman Sobat Tani semuanya, bahwa memang dari pemula ataupun dari awal ketika mau beternak ayam pisen itu butuh kandang. Nah, misalkan kita hanya mempunyai dana yang terbatas, ya udah kandangnya jangan yang bagus-bagus dulu. Kalau misalkan kita nggak kuat pakai batako, ya bisa pakai GRC dulu ataupun mau pakai triplek dulu. Terus misalkan belum kuat dananya untuk beli streaming, ya beli kawat streaming, pakai bambu dulu boleh. Nah, ya seperti itu. Misalkan kita baru adalah hanya 2x2, ya udah bikin 2x2 dulu, nggak usah pakai yang lebih luas lagi. Nah, itu dari sisi kandang ya. Terus dari sisi pembelian ayam pisen, ya kalau misalkan mau ngirit ya beli yang remaja itu tadi teman-teman ya. Beli yang remaja yang umur 5-6 bulan itu kan dia harganya belum terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan beli remaja memang itu proses untuk dia bisa produksi sampai dewasa itu butuh waktu kira-kira 9-10 bulan lagi. Jadi kira-kira dia ayam pisten itu baru produksi itu umur 15-16 bulan atau 1,5 tahun lah kira-kira seperti itu. Jadi memang dari segi modal awal itu memang bisa dikatakan ya nggak murah banget, tapi juga dia nggak mahal banget gitu teman-teman. Kadang-kadang gini Sobat Tani, kalau misalkan yang namanya hobi itu eh, kadang-kadang kalau misalkan hobi ya 5.000 itu murah sekali ya. Kadang-kadang ada bilang yang 5.000 itu sudah banyak sekali. Nah, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau hobi ya, beli ikan-ikan yang mahal-mahal pun kuat, masa beli ayam pisen yang harga segitu nggak kuat. Nah, gitu kira-kira. Yo, Oke, ada pertanyaan lagi dari Sobat Tani. Monggo silahkan kalau yang mau tanya. Ya nih ayo guys teman-teman semuanya sobat tani bertanya. Ya, Ini ini ada beberapa teman-teman pertanyaan saya sudah juga yang dijawab nih menyaksikan di ini. atas. Heeh. Mungkin tapi ini yang baru bergabung mungkin bisa dijelaskan kali Mas ya walaupun tadi kita udah Hmm. membahasnya. Ada Hmm. dari Mas Agam, titik lelaki. Apakah ayam pisen bisa dikawinkan silang antar jenis pisen? Monggo Mas, dijawab Mas. Hmm. Ya, ini mungkin baru gabung, tak jelaskan lagi. Saya sarankan itu untuk ayam pisen dikawinkan per jenis, ya. Jadi biar kemurniannya itu terjaga. Karena apa? Pembeli atau peminat sekarang itu baru tahu ayam pisen mungkin baru-baru ini, sehingga dia akan cari yang original dulu, ya. Nah, makanya dari itu untuk saat ini ayam pisen yang silang-silangan itu dia nggak laku di pasaran karena memang peminatnya nggak ada. Karena peminat-peminat itu masih akan lari ke yang original. Ya. Biasanya nanti kalau udah berjalan lama, nanti mungkin bosan dengan warna yang original, nah itu mungkin bisa
dikawin silangkan sehingga nanti ketemu formula yang bisa menghasilkan ayam yang mungkin warnanya lebih bagus, produksinya lebih baik dan segala macam. Nah, tapi untuk sekarang saya sarankan masih untuk yang original. Jadi satu jenis gitu, Sobat Tani. Oh ya Mas, kalau misalkan ini ada yang bertanya juga nih, kalau Ya. misalkan bulunya itu rontok, itu Mhm. obat apa gitu Mas yang bisa mengatasi agar bulunya nggak rontok? Oke. Jadi ayam itu dia tidak mandi di keran gitu enggak ya? Dia tidak mandi juga di bak itu enggak ya. Ayam itu mandinya mandi pasir. Jadi agar bulunya itu mengkilat dan dia terjaga ya, ya enggak kusem, enggak rontok ya. Itu bawahnya atau alas kandangnya itu adalah yang pasir. Jadi berpasir biar dia bisa mandi pasir dan segala macam. Dan tentunya harus kena sinar matahari. Kalau kandang itu kurang sinar ya, pasti dia akan kurang sehat juga dari segi kesehatan dan dari segi bulunya dua dia tidak akan mengkilap dan sebagus itu. Walaupun nanti ayam pisen itu punya siklus rontok bulu. Jadi rontok bulu Hmm, ketika dia sudah selesai musim kawin. Ketika sudah selesai musim kawin, dia pasti nanti akan rontok bulu. Kira-kira seperti itu, Sobat Tani. oh iya. Wah ini nggak kerasa ya Mas, kita hampir 1 jam ini ngobrol di IG Live Tani Center. Nah mungkin bagi teman-teman sobat Ya, tani yang lainnya yang masih penasaran gitu dengan ayam pisen bisa hubungi langsung Mas Anggit. Beliau sangat terbuka ya Mas atas sharing ilmu seperti itu. siap. Nah, Oke, insya eh, Allah. bagi sobat tani sekalian mungkin bisa di share ke teman-teman live IG kita kali ini karena sebentar lagi kita akan mengadakan kuis yang akan diambil 3 pemenang. Eh, nanti saya yang akan menjawab, saya yang akan menjawab, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah saya rangkum. Nanti Mas Anggit bisa menjawabnya seperti itu, bisa membenarkan apakah benar atau tidak seperti itu ya Mas. Oh ya Mas, Siap. nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas dari saya. Di Indonesia itu ada nggak sih Hmm. ayam pisen? Terus ayam pisen apa yang ayam pisen dari negara mana yang paling cantik menurut Mas Anggit? Oke, ayam pisen Indonesia itu punya ayam pisen dan banyak juga. Ya, tetapi Hmm, memang tadi yang saya jelaskan di awal itu banyak yang langka dan dilindungi ya. Makanya hmm, dari sisi bisnis ataupun dari sisi pemasaran dia akan kesulitan nanti. Nah, yang tidak dilindungi juga ada. Misalkan contohnya adalah sempidan, sempidan Sumatera, sempidan Borneo ya kan, yang ekor hmm, putih, yang ekor coklat itu masih belum dilindungi dan dia bagus juga. Terus hmm, ayam pisen yang masuk ke family, ke keluarga ayam pisen yang banyak kita jumpai juga adalah ayam-ayam hutan ya ayam hutan hmm, ataupun ayam alas itu ya masuknya pisen ya. Terus hmm, merak hijau itu juga masuknya pisen. Nah, saya hmm, itu baru akan beternak ayam pisen asli Indonesia yang dilindungi ya. Itu adalah hmm. kuau raja. Saya sudah berhasil menangkarkan dan punya izin penangkaran untuk merak hijau Jawa. Dan alhamdulillah sudah berhasil dan sudah punya izin. Nah, insya Allah ini JSP Farm Jogja akan menuju ke Kuau Raja. Kuau Raja itu adalah ayam pisen yang memang sangat cantik, itu endemik Indonesia. Coba nanti Sobat Tani bisa cari Kuau Raja itu seperti apa. Semoga nanti JSP Farm Jogja bisa ikut melestarikan di situ. Gitu, Mbak. Amin. Ya. Mm-mm. Ya, Eh, baik, mungkin kita bisa langsung tanya jawab gitu Mas ya. Buat boleh. sobat tani yang ada di yang sedang menonton live Instagram kita. Baik, pertanyaan pertama itu, eh, jadi sobat tani sekalian mungkin udah harus siap-siap nih menjawab karena nanti yang paling cepat yang bakalan kita pilih seperti itu. Nah, pertanyaan pertama, apa arti dari JSP Farm Jogja? Ayo, bagi sobat tani yang tahu jawabannya, segera dijawab. Wah, kok sepi nih? Mungkin saya ulang lagi pertanyaannya. Apa arti atau kepanjangan dari JSP Farm Jogja? Wah, ini ada Mas Dwi Yoga Pratama ini jawab nama ayah Bapak Anggit. Ayo Mas, siapa Mas? Kurang tepat. Mungkin bisa kepanjangannya nama ayahnya siapa gitu. Mas Den underscore bagus underscore lewat masih ini.
Ayo. Waduh, ini kok pada lupa ya nama Mas Anggit, ayah Mas Anggit siapa? Panjang soalnya, Mbak. Iya, Mas. Baik, saya ulang lagi pertanyaannya kali ya. Apa kepanjangan dari JSP Farm Jogja? Susah nih kayaknya nih. Iya, sepertinya Mas ya. Wah, Mm-mm. apa saya perlu saya ganti nih pertanyaannya? Baik, pertanyaan yang kedua. Ganti. Iya, saya ganti pertanyaannya. Ada berapa jenis ayam pisen yang dibudidayakan di JSP Farm Jogja? Nah, Ayo, ini bagi gampang nih. sobat tani yang masih ingat tadi berapa ya? Wah, Bos Dot Titin ini kok jawab J Jogja saja. Kurang lengkap, Mas. Mas Dwi Yoga Pratama menjawab 5. Apakah benar menurut Mas Anggit? Salah dong. Kurang Waduh, banyak dong. iya. Wah, maaf sekali ya Mas Dwi Yoga. Ini ada jawaban dari Hafiz titik AZHR 8. Apakah benar, Mas? 100. Wah, 100. Oke, nanti Mas Hafiz akan dihubungin oleh tim kami ya. Bagi yang lainnya jangan risau nih, masih ada pertanyaan lagi. Oh ya, untuk pertanyaan yang kepanjangan dari JSP tadi masih berlaku ya. Jadi nanti yang bisa jawab langsung dijawab saja. Yang masih ingat langsung dijawab saja. Oke, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain dikenal sebagai ayam yang memiliki bulu yang indah, apalagi keunikan dari ayam pisen? Cluenya yang terkait dengan bencana alam. Ayo, Sobat Tani semuanya, buruan. Tuh. Gampang, weh. Ayo murid-muridnya Pak dosen, diramaikan. Dari Aul titik 418 bisa deteksi gempa. Nah, apakah benar Mas Anggit? Jos. Bener. Wah, mantap. Selamat kepada Aul titik 418. Ayo nih yang JSP masa nggak ada yang inget sih? Oke, mungkin bisa diulangin lagi ya sama Mas Anggit. Apa sih Mas tadi JSP Hmm. Farm Jogja? Kepanjangan JSP itu apa Mas? Biar sobat tadi sekalian JSP. makin tahu. Oke. Hmm. JSP itu Jumarlan Siswo Pranjono. Wah, mantap. Wah, pasti menyesal nih sobat tadi Tuh. sekalian ya. Ya. Padahal sangat mudah ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa Mas Anggit yang kasihkan gitu ya, yang memberi pertanyaan kepada sobat tani. Saya persilakan kepada Mas Anggit. Oke ya. Jambul Golden Pisen kayak siapa? Waduh, saya ingat banget ini Mas kayak siapa. Wah, ini salah satu presiden yang terkenal ya, gampang banget ya. Ayo teman-teman, kayak samurai. Waduh, enggak salah. Salah. Jambulnya sopo? Wah, ini muridnya Mas nih yang jawab. Dwi Yoga Pratama _ katanya Trump. Nah, bener apa enggak nih Mas? Mantap, betul. Wah, selamat kepada Mas Dedi _ salah Mas Dwi Yoga Pratama _ Wah, selamat. Selamat kepada 3 orang pemenang. Nanti akan dihubungin oleh tim Tari Center untuk hadiah e-money-nya. Seperti itu. Nah, Mas, sekarang udah nggak kerasa banget ya waktu kita udah jam 17.02 di sini. Nah, siap. Mungkin sangat disayangkan banget ya diskusi ini terasa sangat singkat sekali. Namun bagi teman-teman sobat tani sekalian yang masih kepo, bisa langsung hubungin Mas Anggit melalui DM Instagram atau mungkin nanti bisa diarahkan oleh Mas Anggit selanjutnya. Nah, untuk penutupan, Mas Anggit bisa nih kasih quotes untuk sobat tani sekalian yang ada yang sedang mengikuti live IG ini.
quotes ya, apa ya? Untuk Sobat Tani, oh pantun saja, pantun ya. Iya, boleh boleh Mas. Hmm, ya toh? Oke, gini, tahu. Ayam Donald Trump asalnya dari Cina. Ya toh? Donald Trump mantan presiden Amerika. Mantap. Sobat Tani pengen jadi pengusaha, ternak ayam pisen salah satu peluangnya. Cakep. Cakep. Baik, terima kasih kepada Mas Ya, Anggit siap, sudah sama-sama Mbak Lisa. sudah berkenan hadir di IG Live kita kali Hmm. ini. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa follow Instagram Tani Center IPB. Kemudian bisa juga nih yang pengen tanya-tanya kepada Mas Anggit melalui DM Instagram di @anggit_kacer. Nah, seperti itu. Iya, siap. Eh, terus kemudian di akun Tani Center ini kami banyak posting hal-hal yang menarik nih Mas. Jadi sobat tani sekalian mungkin bisa scroll IG Tani Center buat nambah-nambah ilmu. Kemudian kita tiap minggunya juga ada Digitani Quiz yang diadakan setiap hari Rabu. Nah, tentunya banyak hadiah yang menarik juga nih di Digitani Quiz. Jadi sobat tani wajib ikut. Kemudian, oh ya Mas Anggit, kita itu ada yang namanya kuliah tani. Nah, barangkali Mas Anggit Hmm. eh, bersedia meluangkan waktunya untuk share lebih banyak lagi tentang ayam pisen. Nah, kami sangat bersenang hati untuk mengundang Mas Anggit sebagai narasumber kuliah Oh, tani kami. Seperti itu, Mas. boleh. Tapi Wah, boleh kok mantap. dosen teknik sipil Oh, sangat boleh, Mas. menjelaskan tentang ayam bisa. Oh, boleh. Ya, siap, siap. Intinya kan Karena ini berbagi sengaja. ilmu. Iya, heeh. Ini sengaja mengundang Mas Anggit juga karena kan kuliah tani gitu. Kuliah tani kan kuliah Hmm. yang disampaikan oleh petani langsung. Nah, dalam kamus kami petani itu luas Mas. Jadi mencakup peternakan, perikanan maupun pertanian sendiri seperti itu. Jadi mungkin Oke. sobat tani sekalian yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang ayam pisen bisa mengikuti tuh di acara kuliah tani kami nanti. Semoga eh, oh ya, terima kasih nih kepada Mas Anggit. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Terus Sobat Tani juga terima kasih. Eh, jangan lupa follow Instagram kami, Tani Center IPB University. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram Mas Anggit _catcher. Nanti banyak ilmu-ilmu yang bisa dipetik lah ya. Siap. Kemudian Amin. terima kasih juga kepada Sobat Tani nih yang udah join, yang udah meramaikan acara kita pada hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggit. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Lisa. Siap sehat selalu. Sobat Tani juga. Ya, sampai jumpa kembali di Digital Live Ya. minggu depan. Ya. Mantap.